Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semoga juga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun tetap dalam kondisi secara online. Alhamdulillah, di minggu kemarin Pak Ali sudah menyampaikan tentang pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, kemudian dalil-dalil adanya hari akhir menurut Al-Quran dan hadis yang sudah anak-anak baca. Semoga anak-anak sudah membaca. Sekarang kita masuk ke kiamat menurut para ahli ilmu pengetahuan, bahwa kiamat menurut para ahli ilmu pengetahuan itu seperti ini. Matahari itu memiliki bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet termasuk planet bumi. Ya. Yang mana bola raksasa itu terus menerus berputar sampai-sampai para ahli mengatakan setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Itu setiap detik. Bayangkan, matahari semakin lama akan semakin mengecil, sehingga menjadikan matahari itu padam. Akhirnya apa? Akhirnya bumi akan hancur karena padamnya matahari. Itu menurut ahli ilmu pengetahuan. Ya. Berarti kalau tidak ada matahari, sudah dipastikan terjadinya kehancuran alam semesta. Itu pendapat dari ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Sekarang kita masuk ke macam-macam hari akhir. Bahwasanya yang seperti Pak Ali katakan kemarin, hari akhir itu dibagi menjadi dua, atau hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Ya. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Maksudnya apa? Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Ya, berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kemarin Pak Ali pernah mengatakan ada kematian, ada musibah seperti banjir ya, yang kemarin terjadi di luar Jawa itu ya. Kemudian ada gempa bumi, ada tsunami yang beberapa tahun mengguncang Aceh. Itu contoh dari kiamat sugro. Kiamat sugro itu menandakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kemampuan yang betul-betul
Kalau orang-orang tidak percaya akan terjadinya kiamat, ya, apa jawaban kita? Jawaban kita sangat mudah sekali. Kalau Bapak tidak percaya adanya kiamat, coba lihat sekarang di makam-makam itu ada patok-patok, ya, banyak sekali di sana. Itu menunjukkan kiamat kecil. Kalau kiamat besar, semuanya akan ya, itu kiamat sugro. Sekarang langsung kita masuk ke kiamat kubro. Ya. Untuk kiamat sugro itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Ya, didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, ya. Nanti itu ditulis ya ayatnya, ya, beserta artinya. Sekarang langsung kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar. Apa maksud dari kiamat besar? Rusaknya, hancurnya alam semesta atau jagat raya dengan segala isinya. Semuanya akan hancur. Orang pandai akan hancur, orang sakti akan hancur, semuanya akan hancur. Ya. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai yang paling besar sampai kecil, dibalik yang paling kecil sampai besar. Itu kiamat kubro. Ya. Kiamat kubro. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Sebelum masuk ke tanda-tanda hari kiamat, kita mengenal lebih dulu bahwa hari akhir itu memiliki nama-nama lain, ya. Seperti orang itu juga memiliki nama-nama lain. Ada Joko alias Amin, ya, alias siapa gitu, ya. Dan sekarang hari akhir atau hari kiamat itu memiliki nama-nama. Nah, itu bisa kamu lihat, ya, kamu lihat di buku Aqidah Akhlak. Ya, di buku Aqidah Akhlaknya kamu lihat. Kamu baca, ada Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Dalilnya ditulis, ya. Kemudian Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Dalilnya ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari alam barzah, ya. Nah, itu yang Pak Ali sebutkan itu beberapa nama-nama pada hari akhir, ya, pada hari akhir, ya. Nanti kamu lihat di dalam buku Aqidah Akhlak itu ada banyak sekali namanya. Itu sebagian yang Pak Ali sampaikan. Sampai ada namanya Yaumul Zalzalah, hari goncangan atau keruntuhan. Ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Anak-anak sudah mengetahui tentang pengertian hari kiamat, tentang macam-macam hari kiamat, bisa menentukan ini kiamat sugro, ini kiamat kubro. Sekarang tanda-tandanya hari kiamat. Apapun itu pasti ada tanda-tandanya. Orang pandai juga ada tanda-tandanya. Apa Pak tanda-tandanya orang pandai? Pasti orang pandai itu tanda-tandanya rajin belajar. Kalau anak-anak sekolah rajin belajar itu sudah termasuk tanda-tanda menuju anak yang pandai. Baru tanda-tanda menuju. Berarti belum bisa diartikan jadi anak yang pandai. Tapi kalau belajarnya terus-menerus tanpa ada putus asa, secara berangsur-angsur, ya pasti menjadi pandai.
Kalau belajarnya banyak bermainnya, ya nggak tahu pandai bermainnya atau ilmunya. Bisa menjadi ilmu bermain yang pandai, bukan ilmu anak-anak yang diinginkan. Ya, karena anak-anak belajar itu inginnya menjadi orang yang pandai dalam arti menghilangkan kebodohan. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tadi ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, untuk tanda-tanda hari kiamat, yang pertama kiamat kecil, itu tanda-tandanya satu, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekarang bisa melihat ya bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada zaman saat ini anak-anak berada. Ya. Kemegahan ya. Masjid-masjid ya sepi. Ya. Biarpun bisa dikatakan masjid itu ramai. Ramai mana masjid sama pasar? Ramai mana masjid sama pasar malam? Ya. Itu sudah memiliki tanda-tanda. Mal-mal ramai sekali. Tempat-tempat bernuansa yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, ramainya berbeda. Tidak seperti tempat-tempat yang berbau megah-megahan. Ya. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk. Seperti apa? Seperti menghardik, ya, melawan dan tidak mematuhi perintah orang tua. Contohnya tidak usah jauh-jauh, pada diri kita sendiri yang kita notabene masih mempunyai seorang orang tua. Alhamdulillah masih utuh ayah dan ibunya. Ada kalanya tinggal satu, ibu atau bapak. Ada kalanya sudah tidak. Bersyukurlah anak-anak terhadap orang tua. Ya, jangan sampai orang tua itu dihardik. Kamu lihat dirimu sendiri. Kalau kamu disuruh orang tua, dimintai tolong orang tua, bagaimana? Ya, ya, itu pada saat ini. Apalagi ketika kamu melihat televisi, main HP, lebih berat main HP-nya atau lebih berat permintaan orang tua, perintah orang tua. Yang ketiga, zina mulai merajalela dan dilegalkan, halal. Pada saat ini perzinaan sudah merajalela. Anak-anak yang tidak mondok, semoga ya tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak berduaan. Tidak ada status hubungan yang resmi. Harusnya orang berdua-duaan ada statusnya, ada suratnya. Surat izin berjalan jalan. Namanya apa? Surat izin menikah. Tapi apakah sekarang seperti itu? Ya, kan tidak. Lulusan-lulusan atau anak-anak yang sudah remaja, dia sudah senang berjalan-jalan dengan lawan jenis. Ya, dia tidak mau dianggap itu hal yang biasa. Itu kamu harus ingat-ingat, kamu pahami bagaimana kamu bergaul, bagaimana kamu melihat situasi
situasi. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Contohnya mudah, sekolah-sekolah sekarang ini yang maju, sekolah-sekolah yang diinginkan oleh para anak, sekolah yang apa ya? Apakah sekolah keagamaan? Apakah sekolah yang sifatnya tidak